Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube D1. Kali ini kita akan belajar bersama memahami laporan keuangan perusahaan. Cara lengkap mengunduh atau download laporan keuangan perusahaan dapat dipelajari dalam video sebelumnya dengan cara klik iCard ini atau klik link yang tersedia di deskripsi. Siapkan browser terlebih dahulu, kali ini kita menggunakan Google Chrome. Di kotak pencarian kita ketik misalnya Sido muncul, kemudian klik. Biasanya laporan keuangan ada di hubungan investor. Cari informasi keuangan, klik laporan keuangan. Kita cari misalnya laporan keuangan tahun 2022, kemudian klik. Seperti ini tampilan halaman depan laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dan entitas anaknya. Ada daftar isi, ada surat pernyataan Dewan Direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan, ada laporan auditor independen berisi opini, dan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri atas laporan posisi keuangan yang menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang menyajikan laba tahun berjalan dan total penghasilan komprehensif tahun berjalan. Kemudian, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk memahami laporan keuangan, perhatikan hal penting ini. Hal ini berarti laporan keuangan yang disajikan adalah laporan keuangan milik PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau milik PT Sido Muncul dan seluruh anak perusahaannya. Perhatikan juga hal penting ini. Hal ini berarti seluruh angka yang disajikan dalam laporan keuangan ini dikalikan dengan 1 juta rupiah. Aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar menjadi total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini tertera total aset yang dimiliki oleh Sido Muncul dan seluruh anak perusahaannya sebesar 4.081.442 dikali dengan 1 juta rupiah menjadi 4.081.442.000.000. Liabilitas sebuah perusahaan terdiri atas liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek ditambah dengan liabilitas jangka panjang menjadi total liabilitas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Mungkin teman-teman bertanya apa yang dimaksud dengan liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban atau utang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Teman-teman juga mungkin bertanya apa yang dimaksud dengan ekuitas. Ekuitas adalah modal. Total liabilitas ditambah dengan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan sama dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Bisa dilihat sama. Penjualan atau pendapatan yang diterima sebuah perusahaan
dikurangi dengan berbagai beban menjadi laba tahun berjalan yang diperoleh perusahaan. Laba tahun berjalan yang diperoleh perusahaan ditambah dengan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan menjadi total penghasilan komprehensif tahun berjalan. Arus kas terdiri atas arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan kas dan setara kas di awal tahun, dan yang terakhir adalah kas dan setara kas di akhir tahun. Kas dan setara kas di akhir tahun yang ada dalam laporan arus kas sama dengan kas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Bisa dilihat sama. Penjabaran atau penjelasan lengkap mengenai laporan keuangan dapat dilihat dalam catatan. Misalnya, aset lancar lainnya ada di catatan nomor 9. Kita scroll sampai catatan nomor 9. Di catatan nomor 9 bisa ditemukan dan bisa dilihat penjabaran lengkap mengenai aset lancar lain yang dimiliki oleh PT Sido Muncul dan seluruh anak perusahaannya. Kemudian kita cari lagi aset tidak lancar lain di catatan nomor 11. Bisa dilihat penjelasan lengkap aset tidak lancar lain yang dimiliki oleh PT Sido Muncul dan seluruh anak perusahaannya. Jika ingin melihat penjelasan lebih detail dan lebih lengkap mengenai laporan keuangan, bisa melihat catatan untuk memahami laporan keuangan. Oke teman-teman, sekian pembelajaran kita kali ini bersama D1 mengenai cara memahami laporan keuangan perusahaan. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe. Dan jika ada yang ingin disampaikan, silakan ketik di kolom komentar.